bisa. Iya. Naon aja. Bulan Naon. HDMI opat. Apa kan opat yang nomor? Iya. Salah ieu nya sigana tuh. Mancing atau di kursi Xiaomi. Ketakutan bola. Tapi kemarin teh Pak Budi Maksudnya step up di mana? SMS Windows. Ya di mulai penonton ya. bedanya. Ya, Bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di kesempatan hari ini kita akan berbincang terkait komodifikasi budaya di media digital. Tentu ini akan sedikit banyaknya menganalisis ya wacana dari perkembangan teknologi informasi dan disrupsi. Seperti yang kita tahu di kajian ini terutama yang berkaitan dengan budaya, di mana dalam kajian komodifikasi ini budaya yang sebelumnya berfungsi sebagai ekspresi identitas itu kini semakin bergeser dan harus diintegrasikan ke dalam berbagai logika pasar seperti itu. Maka kesempatan hari ini saya ingin berdiskusi terkait bagaimana perkembangan pasar khususnya hari ini sebelum kita melakukan analisis wacana pada kajian komodifikasi di era hari ini. Kemudian dan juga wacana yang perlu kita diskusikan juga yaitu bagaimana wacana perkembangan teknologi informasi dan juga fenomena yang menyertainya gitu ya. Dimana seperti yang bapak-bapak tahu, disrupsi teknologi ini tentunya mempercepat ya proses kita dalam menggeser baik itu cara memproduksi, mendistribusikan sampai dengan mengkonsumsi informasi. Ya, di slide ini saya mencontohkan fenomena hip hop ya. Jadi seperti apa sih model-model integrasi yang terkomodifikasi. Jadi kasus contoh di hip hop ini, pada awalnya hip hop ini lahir di tahun 1970-an di New York ya, dimana fenomena ini merupakan salah satu respon dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Namun dan juga fenomena hip hop ini merupakan salah satu ekspresi sebetulnya dari ketidakpuasan sosial, memperjuangkan keadilan rasial itu karena cenderung didominasi oleh warga kulit hitam, dan tentunya ruang bagi generasi muda yang terpinggirkan untuk mereka itu mengekspresikan diri gitu. Tapi seiring dengan populernya hip hop ini, kini kita kenal hip hop itu masuk ke dalam industri Hollywood yang luar biasa kalau kita mengingat pasar R&B ya, musik R&B. Jadi di sini pun saya tuliskan bahwa seiring dengan popularitasnya di tahun 1980 sampai dengan 1990-an itu industri musik itu mulai melihat potensi ekonomi dari hip hop ini gitu ya. Jadi dan sekarang dengan pengaruh kapitalisme dari kajian hip hop ini, di mana lagu-lagu hip hop yang dulunya bicara soal perjuangan sosial, ras, kemiskinan, kini itu mulai beralih ke tema yang lebih konsumtif ya, seperti kekayaan, barang-barang mewah, dan gaya hidup yang lebih glamor gitu. Kemudian juga ada kajian komodifikasi juga, salah satu contohnya bagaimana ini tuh mengintegrasikan ke dalam budaya fashion. Seperti merek-merek besar ya kayak Adidas, Nike, Puma, banyak yang berkolaborasi gitu dengan artis-artis industri hip hop ini untuk merancang produk mereka. Ini saya memberikan acuan dari pandangan Karl Marx. Jadi mengenai kapitalisme modern ini, di mana tidak hanya kapitalisme modern itu tidak hanya mengeksploitasi tenaga kerja manusia saja, tetapi juga unsur-unsur budaya yang dijadikan alat untuk mencapai tujuan ekonomi. Nah, sehingga menarik sekali apabila kita berbicara, ini Anthony Giddens 1991 yang awalnya memperkenalkan konsep refleksivitas modern atau hubungan baru antara produsen dan konsumen. Saya agak kepo ya terkait apa sih bentuk atau contoh model hubungan baru antara produsen dan konsumen ini di era hari ini.
Nah, kita bisa lihat dengan konteks teori user generated content, di mana ya seperti saya pribadi gitu yang suka membuat konten YouTube. Kalau dulu saya sebagai penikmat media, tapi hari ini saya bisa menciptakan ruang media saya sendiri. Kemudian saya yang dulu hanya sebagai konsumen, tapi hari ini dengan konten YouTube itu ya saya juga bisa menjadi sebagai produsen seperti itu. Nah, ini kan ada hubungan ya, yang hubungan baru yang tercipta dari komodifikasi semacam ini. Nah, kemudian salah satu yang menarik juga dari Pierre Bourdieu di 1984 melalui konsepnya habitus atau kapital budaya, di mana struktur kekuasaan yang ada di masyarakat itu tercermin dalam bagaimana teknologi digital digunakan untuk mengendalikan representasi budaya dan menciptakan ketimpangan akses terhadap sumber dayanya itu sendiri. Dari beberapa kajian ke belakang saya sering men-spill gitu ya, bagaimana perusahaan teknologi besar itu seperti Google, Microsoft dan Apple itu menjadi dark side di digitalisasi industri kita hari ini, karena mereka itu terlalu besar dan terlalu mengendalikan terlalu banyak data seperti itu. Kemudian selanjutnya ada Guy Debord, ini tokoh ilmuwan ya, filosofer dari tahun 1967 yang punya teori itu masyarakat tontonan, di mana realitas sosial yang ditentukan oleh logika kapitalisme, di mana budaya menjadi tontonan yang dikomodifikasi seperti itu. Ini saya berikan beberapa contoh seperti bagaimana hari ini pertarungan raja industri teknologi seperti Samsung dan Apple, di mana budaya yang bisa kita nikmati hari ini membutuhkan gadget yang sesuai dan mumpuni untuk bisa kita menikmati akses itu. Dan kita tahu kan hari ini per tiap tahun selalu muncul generasi-generasi terbaru dari kedua produsen merek ini. Ini yang paling besar, belum lagi yang lainnya, Vivo, Xiaomi, dan lain sebagainya lah gitu ya. Sehingga ini yang dimaksud menciptakan realitas sosial yang ditentukan oleh logika kapitalisme. Jadi budaya itu ya sekarang tuh hanya jadi tontonan yang dikomodifikasi saja gitu. Nah, kemudian disrupsi teknologi ini juga sebetulnya mengacu ya pada inovasi yang mengubah tatanan pasar dan menggantikan model bisnis lama ke model-model bisnis yang baru. Nah, kemudian ini sebagai pengantar di 10 menit pertama ini terkait seperti apa sih dinamika baru atau hubungan antara manusia dan teknologi khususnya hari ini di era perkembangan yang lebih masif seperti saat ini gitu ya. Jadi disrupsi dalam media digital ini tentu menciptakan ruang baru ya, di mana budaya yang sebelumnya tidak ada nilai ekonomi kini semuanya bisa dimonetisasi gitu. Kalau di sini saya mencontohkan bagaimana kita harus berlangganan Netflix, Disney Hotstar, Viu dan lain sebagainya lah. Bahwa sekarang itu untuk menikmati konten-konten premium itu tentu ada nilai capital yang harus kita keluarkan. Tapi saya ingin melanjutkan Bapak-bapak sebetulnya, dan izin Prof, saya itu kemarin sedang banyak mendiskusikan terkait mohon maaf kalau catatannya tidak se analitik dari apa yang saya sampaikan. Jadi ini baru pintu gerbang pembuka di mana apa yang mau saya sampaikan itu adalah dinamika baru, yaitu dalam hubungan antara manusia dan teknologi. Jadi analisis wacana ini sebetulnya saya tertarik ketika saya menganalisis buku Science and Teknologinya NATO. Jadi Fakta Pertahanan Atlantik Utara itu gitu. Di sini saya ada 4 poin utama. Saya pun pernah sebelumnya saya juga pernah membuat konten ini terkait 4 unsur utama dari teknologi hari ini, yaitu intelligent, yang kedua interconnected, ketiga distributed, dan keempat digital. Jadi intelijen ini 4 unsur ini saya dapatkan dari NATO, di mana tentunya konteks kajian teknologi dalam militer itu kan sudah sangat advance ya, di mana apa yang kita nikmati hari ini adalah apa yang sudah diteliti oleh militer 10 atau 20 tahun yang lalu sebetulnya. Maka ini menarik. Pertama dari intelijen, bagaimana eksploitasi yang mengintegrasikan artificial intelligence, kemudian knowledge focus analytic of capability, dan juga symbiotic AI
dan juga human intelligence. Nah, ini menarik untuk kita bicarakan bagaimana nih konteks-konteks kekinian yang menghasilkan kajian komodifikasi yang terbaru atau interconnected. Interconnected itu kalau saya dalam presentasi sering mencontohkan handphone saya yang sudah terintegrasi dengan televisi di rumah, dengan CCTV di rumah gitu kan. Itu baru hal yang paling sederhananya gitu. Tentu di era hari ini berbagai device yang saling terinterkoneksi dengan kemampuan IoT tadi dan juga kemampuan artificial intelligence of things tentunya. Ini yang ditulis dalam buku ini adalah exploit the network of virtual and physical domain, include network of sensor, yaitu tadi IoT tadi, organization, individual, dan berbagai konteks autonomous yang hari ini hadir. Untuk distribusinya sendiri yaitu large scale sensing, storage, dan komputasi, mulai dari edge computing sampai dengan cloud computing. Dan digital ya ini ada blended ya dari physical dan informasi domain untuk novel disruptive effect-nya. Nah, ini yang belum saya bahas sebetulnya dalam kajian yang coba saya ungkapkan. Ada 8 sebetulnya dalam kajian sains dan teknologi yang disampaikan oleh NATO itu. Jadi ada 8 tema atau teknologi yang akan semakin mendisrupsi era kita ke depan. Yang pertama, data AI dan autonomi. Yang kedua, data AI dan bioteknologi. Yang ketiga, data AI dan material. Yang keempat, data kuantum. Kelima, space kuantum. Dan ketujuh, space hypersonic material. Nah, ini kalau kemarin saya iseng-iseng ke ChatGPT, saya tanyakan apa nih komodifikasi kapital dari teknologi-teknologi semacam ini yang muncul. Dan ini saya udah bawa catatannya. Ini hasil jawaban dari ChatGPT Prof sebetulnya gitu. Dan ini menarik juga untuk mungkin saya sharing gitu ya. Wah, ternyata lumayan juga gitu. Seperti intelligence system ya, atau sebelumnya saya lanjutkan dulu ya sedikit. Nah, ini dalam tulisan ini pun saya mengkaji terkait singularitas. Maka sebelum kita masuk pada sampai ke singularitas dan bagaimana kajian komodifikasi atau khususnya pasar kapital komodifikasi itu semakin lebih advance nantinya, hari ini kita harus banyak berbicara terkait bagaimana itu yang namanya hybrid intelligence, yaitu human intelligence dan artificial intelligence yang bergabung menjadi satu kecerdasan entitas baru, yaitu hybrid intelligence. Kemudian ini kalau kita impact yang menjadi figur NATO itu, pertama inovasi, integrasi, interkoneksi, dan insightful. Ini adalah beberapa hal yang harus menjadi kajian hari ini. Oke, lanjut lagi nah ini saya menggunakan teori yang menurut saya sangat relevan itu dari Shoshana Zuboff, seorang profesor dari Amerika, seorang psikologi sosial juga, filosofer, di mana dalam teorinya atau dalam bukunya ya The Age of Surveillance Capitalism itu menjelaskan bagaimana kapitalisme pengawasan menggunakan data perilaku manusia untuk memprediksi dan mengontrol aktivitas kita. Maka saya menuliskan dalam konteks determinasi teknologi, di mana tindakan dan keputusan manusia semakin dikendalikan oleh sistem teknologi yang diatur secara presisi, entah itu melalui algoritma, melalui big data, melalui kecerdasan buatan yang membentuk cara kita berinteraksi hari ini. Ini kalau saya sering spill itu di filter bubble atau echo chamber, di mana kita mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan preferensi kita. Ini kajiannya sudah dibicarakan oleh Shoshana Zuboff ini di bukunya, terutama di The Age of Surveillance ini. Maka dengan mengkaji konsep terbaru atau konsep perkembangan teknologi terbaru yang hadir hari ini, ya semakin menguatkan argumentasi dari Shoshana Zuboff ini, di mana ya kita ini semakin dikendalikan oleh teknologi. Apalagi kalau berbicara bagaimana data-data kita ini sudah diambil agar bisa diprediksi dan dikontrol aktivitas kita itu ke depan tuh seperti apa gitu. Nah, kemudian kalau ditambahkan juga ada penelitian dari Vinkatis et al. Tahun 2003
yang menghasilkan rekomendasi untuk pengembangan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology yang menambahkan variabel sosial dan pengalaman sebagai faktor penting dalam manusia menerima teknologi. Jadi intinya manusia itu sebetulnya bisa lebih mudah menerima teknologi yang dianggapnya itu dapat mempermudah kehidupan atau memberikan solusi praktis, dan manusia tentu akan menolak teknologi yang dianggap kompleks atau mengancam eksistensi pekerjaan dia gitu. Nah, ini pengembangannya dari emerging of disruptive technology tadi yang dari kajian NATO itu, yang mulai dari intelijen itu nanti ke bawahnya ada autonomous, jadi AI yang semakin ter-enable ya dengan sistem-sistem autonomous. Sistem autonomous itu bisa saya contohkan seperti pembersih yang di rumah itu loh, yang robot yang bulat itu salah satu contoh nyata sistem otonom, di mana si robot pembersih atau robot sapu itu bisa membersihkan otomatis. Kalau ada tembok dia bisa menghindar otomatis, termasuk kecepatannya kemudian bisa diatur sedemikian rupa, atau jam kerjanya bisa diatur sedemikian rupa gitu. Nah, ini salah satu autonomous agent. Kemudian humanistic intelligence, dari pecahan intelijen itu kemudian knowledge analytic. Untuk interkoneksinya ada trust komunikasi, synergetic system, untuk distribusinya ada edge computing, ada ubiquitous sensing, dan ini petanya dipetakan seperti ini dari konteks yang kekinian itu, intelijen, distribusi, interkoneksi, dan digital. Jadi nah dari konteks ini yang saya tanyakan, mohon maaf sebelumnya, yang ini yang saya tanyakan ke AI itu, kira-kira apa kajian komodifikasi yang hadir dari perkembangan teknologi semacam ini gitu. Pertama dari intelijen, analytic dan decision capability yang semakin advance itu. Di sini contoh komodifikasinya yaitu bagaimana data yang dikumpulkan dari perangkat pintar dan sistem AI itu kemudian bisa dijual untuk digunakan menjadi iklan yang dipersonalisasi, mengarah ke peningkatan dalam industri periklanan berbasis data tentunya, dan dalam konteks ini data pengguna menjadi sumber keuntungan yang dapat dimonetisasi oleh perusahaan teknologi. Kemudian kalau untuk konteks otonom atau otonominya, yaitu contohnya robot-robot otonom tadi, apalagi kalau dalam industri besar seperti di industri manufaktur, agen berbasis AI itu dalam layanan pelanggan bisa menggantikan banyak peran manusia di sana, yang memungkinkan perusahaan itu bisa ya menghemat anggaran gaji lah gitu untuk ininya. Dan juga bagaimana konteks teknologi AI sendiri juga saat ini kan menjadi pasar yang sangat bernilai dan diperjualbelikan. Contoh ya paling nyata ya oleh Nvidia itu. Kemudian humanistic intelligence, kecerdasan humanistik juga contoh kasusnya di sektor layanan kesehatan, dokter dan perawat itu bisa menggunakan teknologi berbasis AI untuk meningkatkan efisiensi dalam diagnosis dan perawatan. Ini bapak-bapak kalau mau lihat boleh, ini jawaban dari AI, saya hanya nanya aja, saya pakai sumber ini yang dari buku NATO itu. Kira-kira apa konteks teknologi yang semakin konteks kapital teknologi yang semakin hadir ke depan itu. Dan ini bagus jawabannya, saya rasa jawaban AI ini. Dan terakhir mungkin sebagai penutup, jadi ada Fred Davis yang tahun 1989 itu punya teori namanya TAM, Theory Acceptance Model. Jadi menjelaskan bahwa penerimaan manusia terhadap teknologi itu bergantung pada dua faktor utama. Yang pertama, perceived usefulness atau manfaat yang dia rasakan, dan kedua, perceived ease of use atau kemudahan dari penggunaan teknologi itu sendiri. Itu mungkin bapak-bapak, sebetulnya saya ingin menjelaskan secara panjang lebar, apalagi dalam konteks intelligent, interconnected, distributed dan digital ini secara lebih lengkap, karena landscape-nya hari ini berkembang sekali. Jadi tidak hanya konteks autonomous, humanistic intelligence ataupun knowledge analytic, tapi juga sampai kepada ya konteks digital twin dan synthetic reality yang hari ini saya pun masih harus banyak belajar Prof sebetulnya, karena ya
mau nggak mau kan 10 tahun lagi ya kita tuh memang mengarah ke sana gitu. Jadi kalau 10 tahun lagi Pak Badru sudah berusia 50 tahun, 10 tahun lagi nah saya ada di usia Pak Badru gitu. Jadi langkah saya itu masih panjang. Jadi saya merasa bahwa kenapa saya harus mendalami hal ini karena langkah saya masih panjang gitu Pak Badru. Optimis ya. Optimis kalau panjang umur. Amin. Karena mau ya mempersiapkan karena sedikit cerita waktu saya bimbingan sama Prof Zainal itu kayaknya baru kemarin gitu ya Prof, bimbingan tuh tahun 2021 dan sekarang kalau umpamanya saya dibimbing lagi oleh beliau kan sudah ada AI gitu. Dulu ketika saya bimbingan sama beliau nggak kebayang gitu. Dulu waktu direvisi itu ya saya manual, baca buku, buka-buka apa ini gitu kan, nulis sendiri. Kalau sekarang kayaknya enak betul gitu kalau ada revisi tinggal pakai AI aja, kita ya tinggal parafrase gitu kan. Dan iya konteksnya sudah se-advance itu, itu jaraknya hanya 3 tahun gitu, 3 tahun dari terakhir saya ketemu Prof untuk bimbingan itu gitu. Dan hari ini sudah sejauh itu perkembangannya gitu. Barangkali yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin kita dengarkan Prof untuk menyampaikan beberapa kritikan dan masukannya. Hatur nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau ditanggapi komentar silakan. Pari dulu. Tadi sebetulnya kan dari sisi komodifikasi budaya media digital, tadi di awal-awal itu sudah nampak fenomena umum yang memang terjadi di hari ini, bagaimana komodifikasi media budaya digital itu mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Kemudian tadi lebih menarik lagi saya tadi ini yang hip hop ini. Di situ kan tentu bagaimana budaya hip hop ini kemudian dimunculkan di media itu melahirkan sebuah budaya baru yang ini mungkin di latar belakangnya tadi disampaikan oleh Pak Reja itu bukti bahwa ingin memperlihatkan keadilan, kesetaraan dan sebagainya seperti itu, sehingga muncul budaya-budaya baru sehingga kesetaraan itu muncul lah seperti dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Sebetulnya kalau saya ingin meneliti kalau seandainya ini meneliti tentang itu yang tradisi yang di hip hop itu saya akan lebih menarik gitu. Ketika kalau tadi dikaitkan dengan AI tadi agak terlalu meluas, belum spesifik kira-kira budaya apa yang yang dimunculkan dengan adanya AI itu sendiri gitu. Ya. Dan tidak melihat kasus-kasus yang spesifik dari bagaimana masyarakat memperlakukan AI itu sendiri. Ya. Itu yang memang belum dimunculkan secara dari sisi studi kasus seperti itu. Karena tadi mengacu pada teori Pierre itu bagaimana habitus dan kapitalis budaya ya. Yeah. Nah, itu akan membentuk sebuah budaya baru dengan adanya AI itu sendiri. Nah, lebih menarik lagi kalau seandainya tadi ada studi kasus bagaimana penggunaannya itu membentuk sebuah budaya baru. Mungkin bisa dispesifikasikan dalam contoh kasus-kasus tertentu lah. Kemarin di ITB itu kan ya ada muncul bagaimana penggunaannya AI itu memang diinstruksikan atau disarankan oleh mahasiswa. Di situ ada pedoman-pedoman bagaimana penggunaan AI dan segala macam. Itu saya kira itu bisa diteliti ya lebih lebih dalam sehingga ada budaya baru yang mereka lakukan mungkin di ITB ya. Bagaimana penggunaan AI itu menjadi sebuah instrumen untuk penguatan akademik atau penguatan intelektualitas dan segala macam, sehingga tadi unsur-unsur humanitisnya tidak terkikis ya. Di situ mungkin ada
ada kompromi atau negosiasi dalam teori interaksi simbolik itu antara sisi-sisi akademik yang memang itu memerlukan sebuah tradisi intelektual yang murni, kemudian dibantu oleh teknologi AI. Saya kira itu mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Reza. Ya, nuhun Pak Badru. Baik. Oke, Mas. Disampaikan oleh Kang Kosma berkaitan dengan komunikasi budaya ini. Pertama tadi mengangkat tentang budaya hip hop ya seperti itu. Ya mungkin sedikit pertanyaan, Prof. Ketika misalnya sekarang Bapak tadi dikatakan oleh Kang Kosma bahwasanya ketika budaya hip hop itu muncul, salah satunya untuk mendapatkan pengakuan terutama dari kalangan kulit hitam. Nah, ketika misalnya budaya tersebut muncul di berbagai negara dan memang secara pengikutnya begitu masif, nah apakah pada akhirnya akan menjurus budaya lokal, ya termasuk apakah pada akhirnya menjadi perebutan identitas budaya seperti itu? Seperti hanya di Indonesia dengan banyaknya budaya apa yang muncul, tapi kita belum bisa mengecap bahwa budaya kita yang sebenarnya itu budaya Indonesia itu misalnya kesenian A, B atau C misalnya seperti itu. Nah, kira-kira dengan munculnya budaya-budaya barat tersebut apakah akan menggerus budaya-budaya lokal atau mungkin pada akhirnya identitas budaya lokal menjadi terpinggirkan? Mungkin seperti itu, Bro. Jadi, ini ketertarikan terkait AI ini jika dikaitkan dengan sisi komodifikasi, kalau memang tidak ada representasi komodifikasi agama, sebetulnya secara identitas, kalau saya melihat dari sudut pandang komodifikasi, AI-nya saja sudah pada ranah-ranah komodifikasi sebetulnya, bukan hanya pada ranah ketika kita menggunakan yang gratis misalnya, pasti ada batasan-batasan aturan yang mereka berikan secara sistem. Tapi yang menarik sebetulnya lebih menarik ke judul awal dari presentasi Reja ini. Sebenarnya secara artikel kan tidak di-share, kita tidak bisa membaca apa isi dari kajian Reja ini karena bisa beda saja artikel yang ditulis dan apa yang disampaikan di presentasi. Tapi yang menarik menurut saya bagaimana sisi ritual keagamaan yang bisa saja terhapus atau hilang dalam era digitalisasi sekarang ini, karena beberapa kali kajian yang dalam kajiannya bahwa ada beberapa ritual keagamaan yang pada akhirnya karena dampak dari komodifikasi, jadi sisi ritualnya itu hilang. Jadi pada ranah-ranah ritual budaya saja, seperti target misalkan yang menjadi subjek penelitian saya, misalkan di Lukat misalkan, rencana saya penelitiannya itu saya melakukan di Bali. Prosesi melukat itu menjadi tidak lagi ritual keagamaan Hindu, tidak lagi pada proses penelitian. Jadi semua orang yang beragama apapun berhak bisa melakukan ritual itu menjadi komodifikasi agama dan budaya. Pada akhirnya sisi Hindunya itu hilang, karena kasus di Bali itu banyak yang tergerus, banyak ritual-ritual keagamaan bisa kalah euforia dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang datang, bahkan dengan efek dari digitalisasi tadi. Maka benar kata Pak Badru tadi, lebih ketertarikan identitas hip hop tadi untuk dianalisis apakah benar hip hop itu menjadi identitas
yang memang kaum kulit hitam misalnya kalau di Amerika, ataukah memang hip hop itu hanya sekedar musik saja? Apalagi kasus hari ini yang lagi ramai kan misalkan perihal PDD misalkan, perihal PDD yang terjadi, bagaimana yang dulu kita menganggap bahwa ras kulit hitam itu menjadi kaum bawah, ternyata dengan basics hip hop tadi, PDD, JG dan yang lainnya itu bisa memuasai orang kulit putih, orang-orang kulit hitam. Karena biasanya di Hollywood atau di Amerika itu penguasaan pada sisi-sisi yang memang media ataupun yang lainnya tadi memang yang muncul ke permukaan terkadang yang jadi korban rasis itu adalah kulit hitam. Tapi sisi lain justru terlalu banyak juga kalau yang ditampilkan di media itu orang kulit hitam hari ini justru lebih menguasai orang kulit putih. Jadi agak-agak timpang juga. Karena biasanya kalau dalam kalangan awam itu selalu dikaitkan dengan Illuminati dan Illuminati. Kajian di sana itu terkadang sisi ilmiahnya itu disingkirkan ketika datang ke kita, dikaitkan dengan kalau tidak Illuminati berarti misalkan kekuasaan global dan yang lain. Elit global. Sisi-sisi mistis di kita itu yang ditampilkan itu. Misalkan kejadian-kejadian lain dikaitkan dengan Simpson misalkan. Dengan Simpson dengan yang lain. Sisi-sisi itu tuh yang muncul ke kita itu jarang kajian-kajian secara lokal yang benar-benar gitu. Makanya ya sebagai identitas hip hop ini bener apakah itu hanya genre musik ataukah itu menjadi kajian budaya yang pada akhirnya berdampak pada kehidupan masing-masing masyarakat dalam melaksanakan kehidupan. Itu benar. Ya, siap. Ya baik, pertama dari Pak Badru, memang awalnya saya memasukkan studi kasus hip hop ini sebagai role model awal dari kajian komodifikasi, karena kan temanya saya itu mengangkat tema itu komodifikasi dalam konteks budaya digital, berarti kan konteksnya memang cyber teknologi banget gitu awal. Jadi hip hop ini awalnya tuh hanya untuk apa ya, kata pengantar aja, dan itu pun memang tidak dituliskan Prof di tulisannya, nggak saya tulisin. Jadi betul kata Kang Hari, apa yang saya tuliskan dan apa yang saya bicarakan itu 180 derajat agak melenceng gitu ya. Tapi nggak, kurang lebih sih korelasinya tetap ada, kalau inti di tulisan ini ada gitu. Jadi maksudnya tuh pembukanya itu, jadi yang awalnya ya sama kayak hip hop ini, yang awalnya dia adalah ruang ekspresi tapi menjadi pasar komoditi yang dikomodifikasi menjadi nilai-nilai kapitalis hari ini gitu, dimana paradigma yang ada itu adalah yang mempertanyakan ya bagaimana pergeseran tadi gitu, yang awalnya budaya itu untuk representasi diri menjadi budaya itu untuk konteks market. Nah kemudian disinilah pintu masuk yang saya mencoba untuk jelaskan, bahwa artificial intelligence atau teknologi apapun itu yang awalnya, bahkan sebelum ngomongin artificial intelligence, internet lah, awalnya kan semua itu hanya tools bagi manusia, hanya alat untuk membantu manusia itu tadi. Sehingga saya menggunakan konsep Anthony Giddens yang memperkenalkan refleksivitas modern tadi, yaitu apa sih hubungan baru antara produsen dan konsumen tadi. Kalau tadi kan saya mencontohkan saya membuat konten YouTube, yaitu saya bisa menjadi seorang user generated content gitu kan. Nah sekarang dengan adanya berbagai kecanggihan teknologi dan efek disrupsi yang menyertainya, kira-kira apa sih komodifikasi yang mungkin? Jadi memang bahasanya itu masih mungkin gitu, karena butuh kajian dan analisis yang lebih mendalam. Tapi karena ini kita sambil diskusi, sehingga saya memantiknya dengan perkembangan teknologi yang advance tadi gitu. Walaupun kalau Pak Badru bertanya konteks komodifikasi yang lebih real dari AI yang menghadirkan perubahan tadi, ya mungkin salah satunya benar yang Pak Ahari sampaikan, bahwa AI-nya sendiri hari ini adalah bagian dari komodifikasi, di mana ketika kita menggunakan artificial intelligence 3.5 ataupun AI yang premium, tentu jawaban yang dihasilkan kualitasnya berbeda.
Dan juga yaitu tadi mengapa saya sampai pada referensi dari NATO itu untuk memprediksikan pola-pola yang akan lahir ke depan. Nah, ini kan baru dalam konteks komodifikasi kapital dari penggunaan AI yang sifatnya hanya masih sebagai tools gitu. Tapi kalau ke depan, kalau apa yang saya banyak singgung-singgung tadi terkait emerging disruptive of technology tadi, itu mungkin akan memunculkan serangkaian kajian komodifikasi yang jauh lebih advance, walaupun mungkin bukan belum hadir sih, sebetulnya sudah hadir hari ini. Makanya kenapa ketika saya bertanya ke AI juga sudah bisa menjawab dari apa yang dihasilkan itu. Nah, jadi tapi kalau dalam kajian akademis, AI itu masih banyak berbicara tentang etika saja sebetulnya sih Pak Badru ya, ya etika dan tanggung jawab kita dalam penggunaannya, apalagi dalam tulisan-tulisan itu. Bagaimana kemarin juga kan Kementerian Pendidikan Kebudayaan baru memberikan PDF buku sebagai panduan penggunaan generatif AI di lingkungan akademis gitu. Kajiannya baru sebatas itu sebetulnya, tapi sebetulnya kenapa saya perlebar, dan memang itu tidak saya tuliskan di paper yang saya tuliskan itu, tapi di paper itu saya tuliskan adalah singularitas. Nah, sebelum kita mencapai fase singularitas, tentu kan ada step by step ketika sampai ke episode yang semakin advance tadi gitu. Makanya tadi saya juga bilang, kok rasanya baru kemarin ya saya bimbingan sama Prof JM dan belum ada AI gitu. Baru 3 tahun yang lalu kan nggak lama gitu. Kok sekarang udah ada AI, dan kayaknya kalau saya bisa mengulang kejadian waktu itu, kayaknya gampang banget, enak banget gitu. Nggak usah mikir kayak dulu gitu, kayaknya tinggal pakai AI aja gitu, enak banget. Jadi apa yang saya spill atau apa yang saya trigger itu adalah dinamika baru. Kata kuncinya itu dinamika baru dalam hubungan antara manusia dan teknologi yang menghasilkan sejumlah efek disrupsi dan juga menghasilkan berbagai kajian komodifikasi. Dan juga itu pertanyaan Pak Ridwan, apakah mungkin bisa terganti atau tergerus kajian-kajian global ke ini ya tentu saja bisa Pak, karena kan era globalisasi ya itu salah satu dampak dan tantangannya. Tapi yang lebih kita tekankan adalah bagaimana sih komodifikasi itu hadir dan menciptakan perspektif baru gitu Pak Ridwan ya, Pak Badru juga mungkin sama, Ahari juga sama, perspektif baru yang mungkin selama ini belum kelihatan gitu. Kita masih melihat kajian komodifikasi itu di ranah-ranah yang masih pangkal umpamanya gitu, dan ini mudah-mudahan bisa jadi salah satu insight juga bagi penelitian ke depan gitu. Dan ya ternyata gitu, kalau kita sampai berbicara pada konteks seperti ini aja yang space quantum atau space hypersonic material tadi, itu kan hari ini bukan sebuah kajian Illuminati yang sifatnya elit global gitu, tapi ya ini dari NATO langsung gitu. Jadi memang sudah diteliti ini tuh gitu, dan sudah kenapa dibukukan, karena mencoba diprediksi tren ke depan itu dengan adanya space hypersonic material itu kira-kira apa. Walaupun konteksnya dalam kajian militer kalau di NATO ini, tapi ya saya geser aja paradigmanya ke bukan paradigma precision warfare, tapi ke paradigma komodifikasi kapital dan ekonomi, kurang lebih kan begitu gitu. Nah, sehingga menarik gitu untuk kita paham data AI otonomi ini nanti konteks kapitalnya seperti apa, data AI dan bioteknologi seperti apa, data AI dan material ini nanti seperti apa, data kuantum. Karena ya dengan hadirnya Apple aja kita udah sama-sama menyaksikan Apple dengan chip yang terbarunya itu Bionic generasi ke berapa ya, 18 apa 16 saya lupa, mohon maaf. Itu kan sudah menggunakan yang namanya teknologi 3 apa 4 nanometer gitu. Itu kan sangat kecil sekali chip prosesornya itu gitu. Belum lagi Nvidia yang mengeluarkan chip-chip yang berbasis ya sumber AI kan awalnya kan microchip tadi gitu. Itu kan sudah partikel-partikel ya nanometer gitu, dan kita sudah dan kalau kajian teknologi hari ini sudah pada obrolan ya data-data kuantum tadi atau kuantum teknologi. Dan ini ya bukan obrolan elit global gitu, tapi memang ya saya bisa pertanggungjawabkan gitu bahwa ini saya kutip langsung memang dari bukunya gitu. Nah, maka itu tadi konteksnya bagaimana ketika human intelligence dan artificial intelligence ini bergabung
yang mungkin ini pula yang harus saya persiapkan di masa yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang, mungkin itu hybrid intelligence. Jadi semakin memaksimalkan diri saya untuk satu sisi menggunakan teknologi sebagai tools, dan satu sisi lagi membiasakan diri untuk menggunakan kemampuan hybrid tadi gitu. Nah itu baru masuk ke poin singularitas yang saya tuliskan di paper seperti itu kurang lebih, sehingga ya kalau saya bacain ini mungkin terlalu panjang lebar, tapi menarik juga sih jawabannya itu. Tapi ya kalau saya kasih intisari dari apa yang AI ini jawab, dari ini yang intelijen, interkoneksi, distribusi, anatomi, humanistic intelligence, knowledge analytic dan lain sebagainya, itu intinya adalah bagaimana data itu sekarang menjadi new oil. Jadi data itu menjadi minyak baru gitu. Jadi kalau zaman dulu oil and gas yang menjadi yang menjadi nilai capital yang berharga, tapi di masa hari ini sampai yang akan datang, maka data analitik lah sebagai oil and gas yang baru itu gitu. Itu mungkin yang bisa saya inikan. Tapi untuk kajian keagamaannya, kalau yang Kak Ahari tadi sampaikan terkait Ahari yang melakukan penelitian melukat di Bali, tentu konteks kecanggihan teknologi juga akan berperan besar, seperti yang saya presentasikan kemarin juga, di mana hari ini saja dengan adanya kecerdasan buatan atau teknologi virtual reality, augmented reality, yang kalau dalam jurnal yang sering saya singgung itu, bagaimana teknologi itu digunakan dalam jurnal yang sering saya sampaikan ke Bapak Ibu itu, digunakan teknologi itu untuk menambah kecerdasan spiritual bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, tapi kajiannya juga sudah banyak dipetakan sebetulnya ketika kemampuan analitik artificial intelligence itu digunakan untuk mengambil keputusan berbasis hukum-hukum syariah. Di Malaysia itu ada bukunya, tapi mohon maaf saya lupa ininya. Di Malaysia. Jadi AI itu digunakan untuk membantu pengambilan keputusan hukum-hukum fikih seperti itu. Ya itu salah satu dilematisasi juga apabila kita berbicara konteks komodifikasi. Satu sisi bisa membantu kita, tapi di sisi yang lain ya bagaimana kalau peran-peran yang awalnya ngaji itu dibimbing oleh guru, ya sekarang ngaji itu dibimbing oleh mesin gitu. Itu kan jadi pertanyaan etis juga yang harus kita bicarakan bersama gitu. Mungkin itu tanggapan dari saya Bapak Ibu dari diskusi hari ini. Baik, benar lagi. Yang mau ditanyai? Cukup dulu cukup. Akan paparan berikut dengan papernya. Karena yang kemarin sekedar. Ya kadang-kadang itu yang kemudian dari pertanyaannya kata Hari itu, antara yang ditulis dengan yang dibicarakan dan yang ditampilkan mungkin berbeda. Jadi yang ditulis ke mana, udah mungkin ke mana. Mengelabui. Makanya saya mengapresiasi pertemuan hari ini karena memang ada pipernya. Walaupun setelah saya baca juga ternyambung dengan apa yang diceritakan. Karena bagus yang diceritakannya. Daripada papernya. Jadi bagus aslinya nih kan bang piper lah. SKS atau bro? Dibanding dengan ya apa ini. Oke. Kebut semalam. Ada beberapa catatan. Pertama begini, kajian Reza ini terkait dengan komodifikasi budaya media digital. Nah, media digital ini ternyata telah membawa implikasi yang cukup penting sebetulnya dalam dunia kajian keilmuan. Pertama, berimplikasi kepada pergeseran teori komunikasi massa. Jadi, kalau kita pernah belajar komunikasi massa itu kan salah satu diantaranya efek tertunda, bersifat satu arah, kemudian ya katakanlah banyak hal yang pernah kita pelajari dalam kajian komunikasi massa. Justru setelah munculnya sejumlah media-media baru sekarang yang bersifat interaktif dan segala macam, maka kajian komunikasi massa itu sudah mulai bergeser. Maka sekarang ada istilah klasifikasi kajian komunikasi massa konvensional, kemudian kajian komunikasi media baru yang disebut dengan istilah media berbasis multi platform itu. Nah, kemudian ya berikutnya itu terkait juga dengan konsep massa. Jadi konsep komunikasi massa dulu dengan massa sekarang itu berbeda.
Kalau dulu dalam kajian komunikasi massa, yang disebut dengan massa itu adalah massa yang terkait dan terikat dengan aspek penggunaan media. Nah, sementara tadi ada cerita bahwa misalnya sekarang ada relasi baru antara konsumen dengan produsen. Di satu sisi dalam konsep massa, komunikasi massa itu kita sebagai konsumen, penikmat saja. Tapi sekarang dalam posisi yang lain dengan hadirnya media baru ini kita juga bisa berperan sebagai produsen. Jadi sekarang sudah bergeser. Makanya konsep massa dalam kajian komunikasi massa ini juga sudah berubah cukup besar. Makanya ketika saya ngajar komunikasi massa di S1 itu saya udah nggak menggunakan buku-buku komunikasi massa yang lama karena sudah out of date. Sudah tidak relevan lagi dengan kajian yang ada. Jangan sampai ilmunya membicarakan bahwa mari masyarakat terus pakai neon, terus pakai LED, jadi sudah tidak nyambung. Jadi bukan soal ilmunya yang tidak relevan, tetapi ada realitas yang memang harus melahirkan fenomena baru. Nah, oleh karena itu maka tidak heran kemudian muncullah sejumlah teori-teori baru dalam media baru, seperti teori tentang kekayaan informasi misalnya, sehingga satu orang misalnya seperti Hari itu bisa punya banyak media dan itu tidak perlu ada izin, ya kan, punya Facebook, punya Instagram, punya TikTok misalnya, punya YouTube, ya kan, punya WhatsApp. Nah, padahal dulu dalam bayangan kajian komunikasi massa di situ harus ada gatekeeper, di situ harus ada kameramen, di situ harus ada tim editing dan seterusnya. Tapi sekarang kita banyak memiliki keragaman media. Saya kira ini pengantar awal dulu. Jadi yang dikaji oleh Reza ini adalah ada sebuah realitas dari kehidupan masyarakat baru. Ya, hasil sebagai sebuah proses disrupsi ini adalah munculnya media baru. Di antaranya adalah media berbasis digital. Nah, media digital ini melahirkan apa yang disebut dengan budaya media. Nah, budaya media ini lazim dalam bahasa yang lebih populer sebetulnya istilah budaya pop atau budaya massa sebetulnya. Nah, budaya massa ketika dikaitkan dengan kajian digital, maka dia disebut sebagai budaya digital. Digital sendiri sebetulnya adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan adanya fenomena komunikasi baru, komunikasi massa berbasis multimedia. Nah, cuma memang ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Pertama, ini ketika membicarakan komodifikasi budaya media digital, itu tidak menjelaskan pertama apanya yang dikomodifikasi itu di digital. Jadi memang secara spesifik tidak menjelaskan secara real apa sih yang dikomodifikasi itu. Apakah budaya viralnya, apakah budaya pergeseran penikmatnya yang tadi itu, yang tadinya penikmat menjadi pelaku misalnya, atau misalnya ada budaya latah, budaya misalnya cara orang berbelanja sekarang sudah menggunakan e-commerce misalnya, itu juga sebagai produk budaya. Jadi budaya yang mana yang dipandang berkontribusi kepada ranah bahwa itu adalah hasil komodifikasi gitu loh. Nah, ini yang tidak diungkap dalam kajian River ini. Jadi Reda hanya sekarang menjelaskan analitik bahwa ada realitas seperti ini yang telah melahirkan fenomena komodifikasi. Tentu kalau disusul dengan pertanyaan budaya komunikasi yang mana yang kemudian dijadikan alat semacam komodifikasi, itu yang tidak ungkap tuh, tidak tuntas. Kemudian yang kedua dikaitkan dengan komodifikasi agama. Jadi apanya dalam konteks agama yang dikomodifikasi di era disruption ini. Nah, itu juga kemudian belum tuntas. Tapi sebagai sebuah guliran dan ya katakanlah pemikiran awal, saya kira ini juga layak diapresiasi. Ada sekian banyak beberapa teori yang mungkin tadi dijelaskan, tidak kurang ada sekitar 5 teori itu. Dan mulai tentang teori misalnya Sternberg Manifesto misalnya, refleksivitas, habitus, kemudian masyarakat tontonan, ya, masyarakat yang disebut dengan panoptikan. Itu adalah teori-teori yang coba ditawarkan dalam konteks ini. Nah, 5 teori ini sebetulnya adalah memberikan gambaran bahwa itulah yang kata McLuhan disebut sebagai the medium is message. Jadi pada awalnya media ini kita gunakan ini sebagai alat komunikasi saja. Tapi sekarang seiring dengan ini telah melahirkan apa yang disebut dengan budaya media. Nah, itulah makanya dalam proses seperti ini komunikasi di satu sisi mempengaruhi budaya di sisi yang lain mempengaruhi komunikasi. Gara-gara kita butuh komunikasi yang efektif, maka melahirkan handphone. Tapi ketika ada handphone tercipta, maka cara kita berinteraksi berubah tuh. Termasuk preferensi kita dalam konteks melakukan segala sesuatu juga berubah gara-gara media.
Jadi media di satu sisi merubah perilaku kita, di sisi yang lain perilaku kita juga dibentuk dan dipengaruhi oleh media. Itulah yang kemudian tadi dijelaskan oleh Reja dengan teori apa yang disebut dengan refleksivitas modern itu tadi yang disampaikan oleh Anthony Giddens itu. Jadi sebetulnya bahasa relasi antara produsen dan konsumen itu hanya merupakan istilah besar terkait dengan ada realitas yang berbalik, bahwa di satu sisi ya mungkin istilahnya singularitas tadi ya. Iya. Jadi singularitas itu sebenarnya menunjukkan bahwa di satu sisi media itu mempengaruhi cara kita berinteraksi, di sisi yang lain interaksi kita juga pada akhirnya dibentuk oleh budaya media. Saya kira itu beberapa kata kuncinya. Nah, kemudian yang berikutnya, ini ada hal yang harus kita luruskan sebetulnya. Ini dalam kurungnya adalah analisis wacana. Analisis wacana untuk memahami fenomena seperti media digital itu sebetulnya kurang tepat. Karena analisis wacana itu biasanya digunakan sebagai sebuah metode untuk memahami bagaimana media itu mewacanakan satu tema tertentu gitu loh. Jelas nggak ini maksudnya? Seperti misalnya begini, saya sebagai wartawan misalnya ingin mewacanakan kasus macet misalnya. Kalau sebetulnya yang ingin disampaikan oleh wartawan adalah kegagalan pemerintahan Pemkot misalnya. Nah, kemacetan itu akan saya ulas berbagai hal, dari mulai kebijakan yang tidak benar, planning tata ruang yang tidak tepat, praktek-praktek koruptif, misalnya segala macam, yang ujungnya kalau kita simpulkan dari pemberitaan itu adalah pemerintah itu gagal. Jadi pemberitaan yang konsisten terus-menerus melalui kacamata itu kemudian melahirkan apa yang disebut dengan wacana bahwa media sebetulnya ingin menggiring kepada publik bahwa ada kegagalan pemerintah. Itu yang disebut dengan analisis wacana itu. Makanya analisis wacana itu banyak modelnya, misalnya ada model Sarah Mills, ada model misalnya Jongdam Posiki, ada model misalnya Robert Altman. Jadi kalau saya misalnya pendukung Jokowi misalnya katakanlah, ketika saya memberitakan tentang ini, maka yang diulas tentang IKN itu adalah bukan soal tentang investor yang belum hadir. Gitu. Misalnya akan saya ulas tentang keterbatasannya eksekusi terkait dengan IKN. Yang kedua misalnya proses sosialisasi yang selama ini terkendala dengan aspek kontroversi dan segala macam. Jadi nyalakannya kabatur. Gitu. Jelas nggak ini maksudnya? Jadi wacana yang ingin dikembangkan oleh media itu seolah-olah ingin menggiring opini kepada publik bahwa ini sebetulnya adalah publik anu salah gitu, baik saya gitu. Saya sebetulnya mengikuti keahlian publik gitu. Gitu maksudnya. Nah, jadi wacana itu sebetulnya adalah bagaimana media ingin mendiskusikan satu tema tertentu gitu loh, mewacanakan sesuatu. Itu namanya discussion analysis namanya. Makanya lebih kepada konten. Kalau yang diceritakan oleh ini sebetulnya bukan pada konten, tapi lebih kepada kritis. Kenapa kok ada viral? Jadi kalau menggunakan pendekatan seperti yang dijelaskan oleh Reza ini sebetulnya adalah mungkin lebih tepatnya paradigma kritis. Paradigma kritis. Nanti bisa dilihat dengan kajian semiotika. Maka ada disebut dengan istilah semiotika media yang mungkin sekarang lagi dipelajari diajarkan sama Mang Oji. Terkait dengan tadi itu, kenapa kau menggunakan instrumen ini? Kenapa menggunakan ini dan seterusnya? Itu bisa dilihat dari situ. Nah, kalau CDA sendiri itu kurang tepat. CDA bisa digunakan itu untuk membaca dan menganalisis pemberitaan satu media terkait dengan satu fenomena gitu. Ya, nah dalam bahasa yang lain sering muncul istilah dengan framing gitu. Misalnya begini, dulu ada kasus misalnya TV1 itu memberitakan HRS itu sebagai ulama yang dikriminalisasi oleh rezim, gitu. Jadi makanya kenapa dia harus menghindari Indonesia tinggal di Arab Saudi. Tapi Metro ketika itu memberitakan HRS itu ceritanya lain. Ya, HRS dianggap sebagai ulama cabul yang tidak tanggung jawab dan pergi ke Arab Saudi. Gitu. Jadi objek sama, tapi ketika diberitakan berbeda. Dalam proses pemberitaan itu bisa dua atau dianalisisnya. Bisa analisis framing, pembingkaiannya, bisa dianalisis dengan wacana yang dikembangkannya. Maka disitulah nanti ada kajian tentang independensi, kemudian afiliasi, ideologi, relasi kekuasaan dan politik. Jadi banyak hal itu. Sehingga kemudian warnanya bisa menjadi berbeda-beda. Objeknya sama soal tentang HRS.
tapi cara memberitakan HRS bisa menjadi berbeda. Perbedaan itu dalam kacamata analisis isi itu bisa dilihat dengan kacamata framing, bingkainya. Maka bingkai yang dikembangkan oleh Metro itu adalah orang-orang yang memberikan justifikasi bahwa dia melakukan chat mesum gitu loh maksudnya. Kemudian dia tidak mau pulang, atau diulang gitu. Iya. Nah sementara TV One ketika mempublikasi terkait dengan HRS, justru yang dikembangkannya apa? Soal tentang rezim dolim, ulama yang dikriminalisasi gitu loh maksudnya. Itu sehingga pengambilan objek termasuk kepada siapa yang menjadi narasumber terkait ketika dikonfirmasi masalah itu harus bersenyawa gitu. Jadi mau beda gitu. Maka ketika misalnya untuk memastikan apakah Jokowi ini misalnya dianggap berhasil, maka dia harus mencari logika lembaga survei yang dianggap mendukung Jokowi gitu loh. Makanya Kodari gitu. Nggak mungkin yang lain gitu maksudnya. Nah, pemilihan narasumber, tema dan segala macam dalam kacamata analisis isi itu bisa disebut dengan framing, pembingkai ya. Tapi dalam konteks konten secara substansinya itu bisa dilihat dari kacamata wacana. Jadi kalau untuk wacana dalam kajian ini agak kurang tepat kalau menurut saya. Ya, mungkin lebih tepatnya adalah kritis. Gitu ya. Tadi betul ada paradigma yang dikembangkan oleh Karl Marx ya. Bahwa ada realitas yang sebetulnya kenapa bisa terjadi seperti begini. Kenapa kok orang melakukan seperti begini? Seberapa penting? Sama seperti misalnya begini, banyak orang membeli suatu produk itu bukan karena enak, bukan karena murah, karena viral. Jadi kalau misalnya orang datang ke Migacuan, lain karena murah, lain karena enak, lain karena ini penasaran, viral. Sensasi antri. Nah itu disebut dalam budaya baru itu. Jadi kalau misalnya sekarang ada sebuah destinasi yang mungkin tidak pernah terekspos, tapi tiba-tiba ada orang yang misalnya katakanlah memposting, dia kemudian menjadi viral, akhirnya menjadi destinasi. Seperti maaf misalnya dulu di Ciamis ada sebuah tempat yang agak sedikit joran ya Pasir Tuncut itu karena namanya dianggap berbau misalnya porno, kemudian ini tapi dia jadi viral. Jadi orang datang ke sana itu bukan karena dia bagus, bukan karena view-nya, bukan karena segala macamnya, tapi karena viralnya. Viral adalah produk dari budaya media. Nah, jadi mungkin kajian ini akan jauh lebih menarik sebetulnya ketika lebih diarahkan kepada misalnya budaya media digital apa sih yang bisa menjadi alat, disitulah pintu masuk komodifikasi gitu. Ya, mungkin tadi misalnya hip hop itu kan sebetulnya bertolak dari budaya baru yang dikembangkan oleh itu misalnya. Karena di situ kan dari mulai proses misalnya transkulturasi, kemudian hibridasi sampai kepada proses pribumisasi. Makanya kan ada tuh Ebit Bete, tahu pernah dengar nggak? Iya. Ebit Bete kan sebetulnya rapper kan ya, tokoh rapper. Dan ketika Ebit Bete itu menyampaikan sesuatu, dia sudah bukan lagi transkulturasi, tapi sudah jadi pribumisasi, karya asli anak bangsa. Itu aja model seperti itu. Kemudian ada grup rap di Indonesia, ada Sundanes itu juga sama kan. Sundanes juga itu adalah produk-produk pribumisasi. Padahal itu berawal dari ya transkulturasi. Orang lihat rapnya kan dari Jamaika, dari mana kan, dari Eropa, dari Afrika. Tapi ketika sudah masuk ke sini muncul di situ ada hibridasi. Setelah hibridasi maka muncullah menjadi aliran rap. Siapa rappernya gitu. Kemudian diadaptasi lagi menjadi budaya di kita. Itu yang kemudian disebut dengan pribumisasi. Nah, yang berikutnya ini terkait yang terakhir. Ini berhubungan dengan bagaimana sebuah media baru ini telah melahirkan tatanan baru dalam konteks budaya. Budaya apa yang dimaksud di sini adalah budaya berbasis pada komunikasi baru. Komunikasi baru yang dimaksud di sini adalah terkait dengan penggunaan media. Media yang mana yang akan dijelaskan di sini? Tentu adalah media berbasis multi-platform. Karena yang lebih banyak di sini ini. Nah, seperti IA, seperti yang disampaikan ini sebetulnya adalah produk-produk dari kecanggihan teknologi media komunikasi sendiri. Walaupun sampai hari ini juga belum ada jaminan 100% terkait dengan IA. Nah, dalam konteks ini maka muncullah sejumlah pergeseran dan preferensi orang tentang pengetahuan. Misalnya walaupun kadang-kadang tidak 100% seperti dulu pernah kita coba itu ke IA,
siapa rektor UIN, namanya malah Mamat, bukan Mahmud. Waktu zaman Pak Mahmud dulu ya. Tapi nggak tahu sekarang kalau dicek lagi apakah jadi masih Mamat, apakah sudah Rosihon. Ternyata nggak 100% benar juga gitu. Jadi waktu ditanya siapa Presiden Indonesia, malah jawabnya Ferdinand Marcos kan. Jauh oke kadang-kadang gitu, nggak tahu asal ngejawab tuh si AE itu di rumah. Jadi memang pada awalnya memang AE itu dibentuk sebagai upaya mencoba kebutuhan orang terkait dengan pemenuhan hajat hidupnya. Tapi akhirnya pada hubungan yang pernah kita jelaskan pada pertemuan awal, dia menjadi referensi itu, menjadi sumber kebenaran. Sama seperti misalnya begini, kalau orang yang hamil sekarang itu 4 bulan sudah ketahuan jenis kelaminnya kan ya? Yeah. Pertanyaannya, Wan lebih percaya ke hasil USG, lebih percaya ke Gusti Allah? Ke USG. Ya. Itulah yang kemudian telah bergeser, komputer menjadi Tuhan tuh di situ. Bahkan harta lahirnya saja itu sudah bisa diprediksi. Lahirnya kapan, bulan apa, tanggal berapa, dan sudah bisa di-request. Jam berapa sudah bisa. Padahal dulu itu kan nggak ada cerita-cerita soal kayak begitu. Tapi sekarang sudah ada arah-arah ke arah situ. Nah itu yang kemudian dulu mungkin belum dikenal dengan istilah IA. Ya, tapi fenomena seperti itu sebetulnya sudah ada sejak dulu. Ketika muncul misalnya teknologi berbasis 3 dimensi misalnya, itu sudah ketahuan jenis kelaminnya laki-laki. Barang yang AWW disalahkan gitu tuh. Ya kan? Jadi sejak awalnya sudah prepare. Sehingga tidak lagi jadi surprise. Pada orang tua dulu ketika ingin anak laki-laki dan perempuan kan kudu puasa, makan toge, misalnya gitu ya. Terus posisi lagi kudu digigit. Misalnya gitu. Nah, sekarang kan sudah nggak lagi begitu tuh. Nah, inilah yang kemudian telah melahirkan dalam konteks yang lebih luas lagi adalah preferensi komunikasi orang tentang realitas bisa menjadi berubah. Pada awalnya orang berkomunikasi itu adalah untuk membangun interaksi. Seiring dengan kemudian munculnya ini telah melahirkan apa yang disebut dengan preferensi komunikasi yang berubah. Makanya sekarang ada istilah ya, penyakit megalomania itu, ngerasa besar kan. Salah satu kan perlu diupdate, perlu diposting. Jadi kamu ke kuliah, bebeja ke kuliah. Kamu ke naik pesawat, bebeja lagi di pesawat. Di bis, bebeja di bis, lalu ke liburan, bebeja gitu. Padahal seberapa penting orang tahu tentang Anda, nggak ada yang penting juga. Tapi kenapa itu harus kemudian dipublish? Fenomena seperti ini adalah budaya baru itu terkait erat dengan munculnya tadi itu media. Nah jangan berbicara soal ikhlas jemria, itu cerita yang nomor 70. Terlalu jauh. Nah, justru malah itulah yang kemudian akan mencoba mendegradasi keikhlasan kita di mata Allah ya dalam konteks ibadah. Ini kan puasa bebeja, buka bebeja, tarawih bebeja, segala macam bebeja. Jadi ya sudah di mana itu, padahal ya amal yang paling baik katanya kan amal yang jangankan tangan kanan, tangan kiri aja jangan sampai ada yang tahu kan. Hari ini dipublish kan. Itu yang kemudian disebut dengan fenomenologi narsis dan megalomania tuh. Merasa bahwa apa yang disampaikan oleh kita ini dianggap penting bagi orang lain untuk diketahui. Padahal seberapa penting orang tahu bahwa hari ini hari itu kuliah. Sahanu apa yang penting? Betul lah ya. Tapi fenomena itu dilakukan orang. Kenapa dilakukan orang? Itu yang disebut dengan fenomena tadi. Nanti itu bisa dibaca lagi dengan patologi sosial, dibaca lagi dengan psikologi sosial, bisa lagi dibaca dengan kemudian kecenderungan budaya media baru dan seterusnya. Nah inilah yang telah melahirkan media baru, telah melahirkan kajian yang lebih luar biasa terkait dengan kajian komunikasi massa. Saya kira ini beberapa feedback yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertemuan ini. Kalau ada yang mau ditanggapi silakan. Prof, sedikit berkaitan dengan pembingkaian. Tadi kan akan dibahas, contohnya misalnya ketika berbicara HRS antara metode TV dengan TV1. Nah, ketika kita akan membuat tentang pembingkaian, apakah memang harus satu media atau memang harus beberapa media? Beberapa. Ya tergantung. Kalau misalnya media yang cek TV1 ya berarti harus benar cek TV1. Kembali kepada sifatnya subjektif gitu. Iya, ya itu akan kualitatif. Kan karakteristik dari penelitian kualitatif kan semakin subjektif pendapat subjek semakin objektif. Nggak benar cek TV1, untuk benar cek Metro. Iya.
dan makanya tidak bisa dikomparasi karena masing-masing punya aturan independensi dan norma jurnalistik ya sama. Selama bahwa itu bisa dibenarkan nggak ada masalah. Ya tadi jangan sampai misalnya begini, kalau saya misalnya pendukung HRS, maka ya carilah misalnya narasumber dan sejumlah misalnya bukti-bukti yang bisa memberikan apa yang saya sampaikan itu benar gitu loh, bahwa itu dikriminalisasi, bahwa itu adalah kezaliman rezim gitu. Sehingga itu akan semakin menggiring opini bahwa apa yang terjadi saat ini hakikatnya adalah sebuah realitas di mana bahwa kekuasaan lebih menghegemoni media. Dan seolah-olah media ingin menyatakan kepada publik bahwa kami itu adalah para pengawal demokrasi yang dianggap berbeda dengan rejim. Itu sebetulnya. Dan itu sah-sah saja, nggak ada masalah. Selama tidak parno ya, dalam arti tidak vulgar memberikan dukungan. Meskipun tingkat kebenarannya nggak bisa diukur ya Pak. Iya, ya makanya tadi itu. Karena dia subjektif, ya ukuran kebenarannya sederhana. Semakin subjektif pendapat subjek, ya semakin objektif. Semakin bahasanya dikriminalisasi oleh TV1, semakin benar cek TV1 ya semakin benar. Walaupun belum tentu benar 100%. Ya sama bagi mereka yang mengatakan bahwa HRS adalah sebagai ulama yang tidak hanya dijadikan ruswa, ya semakin dia berpikiran seperti begitu ya semakin benar cek mana. Makanya tadi itu wacana itu ingin membukakan menghadirkan apa. Jadi media itu seolah-olah dia punya agenda besar untuk didiskusikan kepada publik. Makanya seperti misalnya muncul nanti